Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apriliana Situmeang. Saya dari kelas 11 IPS 4 akan memberikan penjelasan mengenai integrasi dan reintegrasi sebagai upaya pemecahan masalah. Integrasi sosial yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, nilai, dan norma. Menurut Surjono Sukanto, integrasi merujuk pada beberapa pengertian, yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu, serta taraf interdependensi atau keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Sama seperti Maurice Duverger, integrasi adalah usaha untuk membangun interdependensi atau keterkaitan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Faktor-faktor integrasi sosial terdiri dari homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok atau jumlah anggota, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi. Faktor-faktor integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Semakin majemuk atau heterogen masyarakat, maka proses integrasi sosial memakan waktu lebih lama. Sebaliknya, jika masyarakat cenderung homogen, maka lebih mudah diwujudkan. Yang kedua, besar kecilnya kelompok atau jumlah anggota. Semakin sedikit jumlah anggota dalam masyarakat, lebih mudah dalam berintegrasi sosial. Begitu pula sebaliknya, akan lebih sulit atau lama berintegrasi sosial saat jumlah anggota masyarakat banyak. Yang ketiga, mobilitas geografis. Ini adalah perubahan atau perpindahan penduduk di suatu wilayah. Anggota di kelompok baru harus beradaptasi dengan norma dan nilai di tempat yang baru. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Jika komunikasi antar anggota efektif, maka integrasi sosial lebih mudah diwujudkan. Bentuk-bentuk integrasi pertama, asimilasi. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan dengan hilangnya ciri kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Contohnya adalah musik dangdut. Musik dangdut adalah pencampuran antara musik Melayu dengan musik India. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah perubahan budaya yang terjadi akibat interaksi dua budaya, di mana pengaruh kebudayaan ini masuk dan diterima oleh kebudayaan lain namun tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan sebelumnya. Contohnya adalah wayang, yaitu kebudayaan Jawa dan kebudayaan India. Rumus asimilasi adalah A tambah B sama dengan C, dan akulturasi rumusnya adalah A tambah B sama dengan AB. Secara singkatnya begitu. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang kelima, perkawinan campuran atau amalgamation. Yang keenam, adanya musuh bersama dari luar. Yang ketujuh, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Disintegrasi sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi
struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Integrasi sosial merupakan suatu bentuk perpecahan yang ada dalam kelompok sosial. Pemulihan atau recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Yang pertama, pemulihan atau recovery. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang kedua, rekonsiliasi. Pada pasal 37 undang-undang yang sama, ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau peranata adat dan atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Yang ketiga, rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Yang keempat, rekonstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Yang kelima, transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenaan dengan masyarakat. Yang keenam, reintegrasi. Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan suatu proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial, yang pertama, melakukan perpindahan penduduk secara terprogram. Yang kedua, membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, menerapkan otonomi daerah. Yang keempat, pemerataan pendidikan. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Dan yang keenam, mendirikan sarana sampai ke pelosok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.